Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Istiqomah dengan NIM 22030118120005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai produk olahan serangga lokal Indonesia, yaitu serangga air raksasa atau giant waterbugs. Berikut ini adalah deskripsi serangga air raksasa atau giant waterbugs. Nah, ini adalah gambar dari serangga air raksasa atau giant waterbugs. Merupakan serangga terbesar yang didistribusikan ke seluruh dunia. Nah, panjang tubuhnya ini bisa mencapai 12 cm. Sehingga giant waterbugs memiliki ukuran yang besar dan sepasang alat bantu pernapasan posterior yang pendek seperti tali pengikat. Tubuhnya berbentuk pipi oval dan kaki depan yang melengkung tajam seperti sabit dengan ukuran cakar yang sama. Nama latinnya yaitu Lectocerus sp. Di Meksiko dikenal sebagai Lectocerus americanus dan di Thailand dikenal sebagai Lectocerus indicus. Untuk habitatnya ini, dia biasanya berada di air tawar seperti di sawah, rawa-rawa, sungai, dan danau. Dikenal sebagai Clippus pada masyarakat Bali. Nah, untuk cara reproduksi dan siklus hidup dari giant waterbugs, yaitu seekor betina tunggal dapat bertelur hingga 150 telur dalam hidupnya. Seekor betina dari genus Belostoma bertelur di punggung atau sayap burung jantan yang terluka. Kemudian dia meninggalkannya untuk menetaskan gumpalan yang direkatkan sampai telur menetas. Seekor betina dari genus Lectocerus menyimpan telurnya dalam barisan di atas air pada vegetasi air dan tidak mengawasi telur-telur itu. Telur giant waterbugs diletakkan di awal musim panas, menetas menjadi nimpa setelah dierami selama 2 minggu. Kehidupan sebagai nimpa giant waterbugs sangat keras karena kanibalisme dan pemangsaan, sehingga sangat sedikit yang bertahan selama sebulan atau bahkan lebih untuk mencapai usia dewasa. Giant waterbugs dewasa bagaimanapun adalah penerbang dan perenang yang kuat dan seringkali dapat melarikan diri dari ikan besar dan predator lain. Nah, berikut ini adalah kandungan gizi dari Lectocerus americanus dan Lectocerus indicus. Terdapat perbedaan antara kandungan gizinya. Untuk Lectocerus americanus, untuk kandungan proteinnya 60,12 gram per 100 gram, untuk lipidnya 5,72 gram per 100 gram, mineral 5,46 gram per 100 gram, serat 10,95 gram per 100 gram, dan untuk karbonhidrat larut air 17,75 gram per 100 gram. Untuk Lectocerus indicus, proteinnya 53,11 gram per 100 gram, lipid 8,15 gram per 100 gram, mineral 6,75 gram per 100 gram, serat 12,23 gram per 100 gram, dan karbohidrat larut air 19,74 gram per 100 gram. Nah, perbedaan yang ditemukan mungkin karena perbedaan lingkungan dari area di mana serangga berkembang biak dan memperoleh kebutuhan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari konsumsi serangga lokal yaitu giant waterbugs. Yang pertama, memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan asam amino. Yang kedua, memiliki energi dan protein yang tinggi, sehingga bisa mencegah malnutrisi dan kekurangan energi protein atau KFP. Yang ketiga, memiliki kandungan lipid untuk mencegah resistensi insulin dan fungsi kekebalan tubuh. Yang keempat, memiliki kandungan serat untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Selanjutnya adalah resep olahan lokal.
Nah, giant waterbugs atau serangga air raksasa dikenal sebagai clippers pada masyarakat Bali. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk clippers goreng oleh masyarakat petani pedesaan di Bali yang hidup dari pertanian sawah. Sedangkan jika di Thailand, kuliner giant waterbugs atau serangga air raksasa sudah banyak dijajakan di pinggir jalan. Sajian maengga biasanya diolah dengan cara digoreng kering ataupun direbus dan diberi garam untuk menambah rasa. Berikut ini adalah foto dari olahan giant waterbugs atau serangga air raksasa. Untuk komposisi dalam pembuatannya, yang pertama bahan utama. Nah, bahan utamanya ini terdiri dari setengah kilogram clippers, tepung beras secukupnya, garam, air bersih, dan minyak goreng. Untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 1 ruas kencur, dan 2 buah cabai rawit. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, clippers dicuci bersih, kemudian dihaluskan bawang putih, kencur, dan cabai rawit. Lalu tambahkan air pada bumbu halus. Masukkan tepung beras sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga merata. Tambahkan garam secukupnya. Setelah itu, masukkan clippers yang telah dicuci bersih ke dalam adonan bumbu dan tepung. Biarkan terbenam beberapa menit ke dalam adonan sampai bumbu meresap ke dalam clippers. Siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng secukupnya, lalu panaskan dengan api sedang. Setelah minyak cukup panas, baru clippers yang dibalut tepung bumbu dimasukkan ke dalam minyak secara bertahap. Gorenglah clippers sampai garing, lalu angkat ke dalam wadah gorengan yang benar-benar kering agar tidak layu. Goreng bertahap bagian demi bagian sampai habis, lalu matikan api. Clippers goreng balut tepung siap disajikan. Nah, berikut ini adalah nilai gizi dari clippers goreng berbalut tepung. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.